Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada guru-guru kami yang ada di belakang kami dan kepada siapa saja yang hari ini hadir, saya menambahkan saja. Tadi saya mendengar kutipan untuk Thomas Alva Edison. Ada kisah menarik dalam diri Sang Thomas, menginspirasi saya juga. Saya pelukis, tidak tahu siapa yang mau beli lukisan saya, bahkan juga tidak tahu siapa yang senang dengan lukisan saya. Tapi karena saya dibilangnya punya bakat melukis, maka saya meyakini hidup dengan cara melukis. Artinya, untuk mendapatkan maesah atau untuk mendapatkan uang, saya mengandalkan bakat melukis saya. Sehingga saya kadang-kadang terkejut, kaget, bahkan terasa tak masuk akal. Ada orang tukang patri tetangga saya lewat, lalu bilang, melukis apa Pak Mahroji? Saya menjawab, melukis warna-warna saja. Warna apa Pak Mahroji? Wah, iki mesti tekon terus iki wong iki ya kan. Warna merah, hijau, kuning. Lalu siapa yang membeli Pak Mahroji? Ya yang suka. Terus bertanya banyak sekali. Bahkan saya sampai kayak nggak masuk akal. Tukang patri kok bertanya tentang lukisan. Singkat cerita, karena saya menghargai orang yang bertanya, 3 tahun berikutnya sang tukang patri itu datang. Membawa orang, datang ke rumah saya, Pak Mahroji, saya datang lagi bukan untuk bertanya, tapi saya mengantarkan orang ini. Saya tadi matri di tetangga sebelahnya, lalu beliaunya cerita tentang lukisan dan saya sebutkan saya punya kenalan pelukis namanya Pak Mahroji Kudori. Lukisannya gimana Pak? Diceritakan sama tukang patri itu, yang mana dia pernah mendengar dari saya 3 tahun yang lalu. Subhanallah, boleh Pak saya melihat lukisannya? Lalu saya tunjukkan, ini. Begitu saya tunjukkan, dia beli semua lukisan itu. Lalu sang tukang patri tak kasih apa? Bonus ya Pak ya. Tak kasih fee karena kebaikannya itu 5 juta, kaget banget. Lah iki pirang ketel sing tak tambal Pak Mahroji kalau fee-nya saja 5 juta. Karena satu lukisan 1 juta dia saya kasih apa? Bonus, saya kasih penghargaan karena mengantarkan ke rumah saya itu. Nah, sahabat semuanya, supaya hal ini menginspirasi Anda semua, saya melihat peristiwa Thomas Alva Edison saat rumahnya atau laboratoriumnya terbakar. Begitu Thomas Alva Edison melihat apinya membara, dia sangat senang. Sampai enggak peduli dengan sumbernya api dari mana, tidak diperdulikan. Padahal dia ngerti kalau api itu telah membakar laboratoriumnya. Saking senangnya dia bilang, api, itu api, indah sekali api, api, kuwi mesti sing nyawang mesti aduh kentir kayak Thomas ya kan? Karena apa? Karena laboratnya terbakar. Maka orang biasa hanya bisa membeli penilaian seperti itu. Bagi Thomas itu serius. Thomas senang banget dengan apinya. Thomas bahkan sepanjang hidupnya belum pernah melihat api sebesar itu. Sehingga Thomas apa?
Thomas dia berpikir keras. Saking girangnya dia melihat api, mengundang orang-orang untuk menyaksikannya. Hei, api, lihat, ayo, lihat, itu api. Saking senangnya dia telah melihat api yang sebesar itu. Lalu Thomas lari mendekati api, mundur lagi, lalu bilang lagi kepada siapapun yang datang, lihatlah, saya punya api yang sebesar ini, api. Lalu dia naik ke tempat yang lebih tinggi setelah orang itu menyaksikan semua. Setelah orang itu berpikir apa yang akan dilakukan si Thomas Alva Edison. Ternyata setelah Thomas naik di ketinggian, lalu Thomas tangannya dikepalkan, kemudian dia berkata, bersumpah dengan dirinya sendiri. Ini yang membuat saya jadi berpikir, orang kok berani sumpah sedahsyat itu. Sumpahnya apa, Dik? Sumpahnya tidak tanggung-tanggung, dia berkata kepada dirinya sendiri, api, tunggu, pada saatnya aku akan membungkusmu, aku akan mengurungmu, aku akan membungkusmu untuk menerangi dunia ini. Tunggu api, tunggu api, pasti aku akan buktikan bahwa aku bisa membungkus dirimu, wahai api. Ini adalah sumpah bahwa dia adalah orang besar karena memiliki gagasan untuk membungkus api yang menyala-nyala sampai dia rela berkorban, tidak minta api itu untuk dipadamkan, tetapi justru memetik hikmah, mengambil sumpah bahwa dia ingin membungkus api itu. Maka selang sekian tahun berikutnya muncullah listrik yang disebut lampu pijar. Kemudian dia itu membuktikan sumpahnya, dia berkata akan membungkus api itu, akan mengurung api itu untuk menerangi dunia. Dan itu terbukti seorang Thomas Alva Edison mampu membungkus api yang begitu liar menjadi jinak, menerangi ruang-ruang gelap, bahkan dunia ini menjadi terang asbab gagasan sang Thomas Alva Edison. Maka tepuk tangan yang meriah untuk Anda semua, yang meriah untuk Anda semua, yang meriah, tepuk satu, dua, tepuk satu, dua, halo, katakan hai, halo, tepuk satu, dua, halo, ikuti kata-kata saya, orang besar, yang dipikir, yang diceritakan, gagasan orang biasa yang dipikir, yang diceritakan, yang diomongkan, peristiwa orang besar yang dipikir, sampean kok mlebu kelasnya masing-masing karo mentul-mentul ya toh, berkata bahwa dirimu termasuk orang yang berkesempatan menjadi orang besar, bukan orang biasa. Orang biasa yang dipikirkan hanya peristiwa. Dia melihat apa, itu yang diceritakannya. Tadi pagi saya bersama istri saya berangkat dari rumah jam 5 menuju ke pesantren masyarakat Merapi Merbabu, berada di Wonolelo yang dulu diampu dan dirintis oleh Ustadz Fani, Muhammad Fani Rahman, yang beliau terpapar COVID Corona dan beliau meninggal dunia, dan sekarang diteruskan oleh Ustadz Salim Afilah, dan bersama kami semua ikut membantu bagaimana pesantren yang ada di sana bisa bersinergi kepada pesantren lainnya, karena setiap gagasan perlu sekali banyak dukungannya. Hari ini di mata saya, Anda adalah orang besar semuanya, bukan orang biasa, hanya bisa bercerita, menceritakan perkara peristiwa. Dier, gelangsar, kamu lari, yes, tolong, kakinya, Allah, tugel sikile, tugel, apa ya, tugel. Tapi mau cerita nih, ayo kita tabrakan, terus, tak tulungi, terus, tugel, terus, angin iki. Di tempat itu dia menuju ke pesantren, ketemu temannya, hei, tak ceritani mau no tabrakan, ini di pertigaan, tapi ya anglangsar,
Terus tak tulungi. Terusnya asikile. Ketemu ustadznya, Ustadz, tadi saya berangkat ada peristiwa. Lah apa le? Tabrakan. Mau tulungi orang? Ayo tetap tak tulungi. Terus tak angkat Ustadz. Kan belum ada orang. Ya Allah, Tat, sikile ini. Sama toh. Nanti pulang sampai di rumah juga demikian. Mbok. Si mbok. Apa ya le undang-undang? Ini toh mbok. Apa penting po? Dene toh. Mbok kowe dene ora, dene. 5 menit lagi asar loh ini. Saya terus tutup aja. Kene lho mbok, tak omongi. Apa to le? Wis sarapan nutuk wis maem murung? Wis mbok. Kene lho mbok. Aku lah anak-anakmu to mbok. Ayo kowe ngerti kowe anakku. Aku ganteng to mbok. Ayo ganteng gitu. Bojoku sesuk wedok to mbok. Ayo wedok gitu. Ana apa to lagi mbok marep ning alas kendang cerita. Ngene lho mbok, mau ceritane ana tabrakan. Lho, tabrakan ning ndi le? Pertigaan. Lah terus mau tulungi ora? Tak tulungi mbok. Ceritane dawa. Tapi mbok sing aku dadi ra tegel. Sikile. Mesti ngerti to sampean. Mesti sikilmu ya harus diangkat gini gitu. Karena hanya itu dia bisa bercerita, hanya peristiwanya, tapi dia tidak memiliki gagasan bagaimana saya akan membuat kendaraan. Ketika dinaiki, itu saat mau tabrakan radius sekian meter, sudah ada rem otomatis Pegas yang disetting sedemikian rupa, dikendalikan dari hatinya, sehingga kan orang itu tabrakan, Mas, mentul-mentul ngene tok gitu. Ngarepe ngene. Karena apa? Gagasan dia melahirkan kendaraan yang hebat, asbab dari peristiwa. Itu orang besar. Thomas Alva Edison melihat itu terbakar, lalu dia membuat apa? Sumpah janji dalam dirinya akan membungkus api itu untuk menerangi dunia, dan dia pun bisa untuk membuktikannya. Lah itu kan Thomas perkara dunia. Lah Anda yang sungguhnya punya gagasan bagaimana di akhirat itu nanti menjadi satu keluarga, karena keluarga mlebu surga itu harus dicita-citakan dengan gagasan yang istimewa. Ini kalau diberikan lirik lagu mlebu surga sak keluarga yo, mlebu surga sak keluarga yo, kompak sampean bilang yo, mlebu surga sak keluarga. Sing lebih semangat, mlebu surga sak keluarga. Kompak ya, masuk ya. Ayo lagi, saya duluan, mlebu surga sak keluarga. Tepuk tangan yang meriah sekali, yang meriah. Tepuk 1, 2, mlebu surga sak keluarga. Tadi sudah dikukuhkan ikatannya oleh Profesor Muhammad Khirzin, sudah dikukuhkan bahwa alumni akan membuat ikatan bukan alumni tapi keluarga, karena sak keluarga harus punya jaminan sak surga, karena tidak setiap keluarga itu satu surga di sana, karena kita semua bukan orang sini aslinya, kita semua orang sana, pasti kita akan kembali ke sana meskipun kita belum pernah ke sana, karena kita aslinya orang sana, cepat atau lambat pasti akan kembali ke. Oleh karenanya jangan meremehkan apa-apa yang ada di sini, karena yang di sini menentukan yang di sana. Kenapa harus ada ikatan semacam ini? Kenapa harus ada pertemuan semacam ini di sini? Inilah bahwa kita memiliki gagasan besar untuk hidup sekeluarga di sana. Di sana mana? Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, saya merasa bersyukur dan memberikan penghargaan yang sangat tinggi kepada anakku juga. Anak kami adalah Qisosul Haq yang barusan saja pamitan, karena anak itu bertemu saya sangat jarang, tetapi kami dengan ayahandanya sangat akrab ketika anak itu lahir.
Bahkan ketika kami berada di sini mengakikohkan bersama-sama juga di sini. Sekarang Khisasul Haq sudah akan terbang pergi ke Saudi Arabia. Bagi saya itu adalah suatu yang menginspirasi sekali. Anak saya yang lahir bersama dia sudah menjadi guru, dia menjadi pengajar, dan dia muridnya juga banyak. Karena doa kami selalu, ya Allah, jadikan tunas bagi anak kami sebagai kebahagiaan dan sumber kenikmatan bagi kami selaku orang tuanya, dan sumber kemudahan bagi siapapun yang berdampingan kepadanya karena asbab ilmunya. Dan lebih-lebih ya Allah Rob, jadikan anak ini adalah anak yang memiliki nilai dan sekaligus manfaat kepada orang lain. Lalu saya bilang kepada anak saya, nak, ikuti ibumu, karena ibumu adalah seorang guru SD, ikut dia. Saya tidak bilang, nak, jadilah kamu pelukis. Saya enggak bilang begitu, karena bapakmu pelukis, dadio kue pelukis, orang dadi pelukis tak ajar. Enggak seperti itu saya. Saya sangat berkomunikasi baik sama anak-anak, dan saya tidak memaksakan sebagaimana poin-poin yang ditulis oleh Profesor Kirijin. Saya praktek itu, bahwa anak bukan apa, itu bukan diri kita. Saya praktek betul. Singkat cerita, ketika anak saya mendaftar menjadi pegawai negeri, ada 3 pendaftar dalam satu tempat untuk SD 1, karena itu yang diangkat adalah 1 guru, maka yang daftar 3 orang. Pada saat itu anak saya bilang, ayah, ini saingannya 2 orang hebat semua. Mbaknya sudah memiliki sertifikat mengajar, nilainya jauh lebih bagus daripada saya, dan masnya nilainya sama dengan saya, tetapi dia sangat bagus sekali prestasinya. Dan saya merasa seakan-akan saya tidak mampu untuk melakukan hal itu, karena SD itu hanya butuh 1 guru. Lalu jawaban saya sebagai ayahnya, nak, ada takdir yang Allah geser, ada takdir yang Allah ubah, dan ada takdir yang bisa digeser oleh doa orang tua. Dan doa itulah nanti yang akan menggeser takdir itu. Orang 3 masuk gua, set, di dalam gua dia dorong bareng-bareng pintunya, karena pintunya terbuat dari batu yang besar longsor. Pada saat itu 3 orang berkata, tak mampu kita dorong pakai tenaga. Ayo masing-masing kita dorong ini batu dengan apa? Berdoa. Karena ini takdir batu menutup pintu, tapi bagaimana takdir ini bisa bergeser oleh doa kita. 3 orang berwasilah atas amal baiknya, lalu geserlah itu pintu goanya. 3 orang keluar semua. Lalu anak saya tak ceritakan hal itu. Kemudian, baik ya, kalau begitu besok saya akan ujian dengan sebaik-baiknya. Singkat cerita, hari berikutnya anak saya tertunduk di depan saya, lalu tersenyum dan berkata, benar ayah, saya digeser penempatannya. 2 yang diterima, 1 tidak lolos. Saya ditempatkan di SD Bangirejo. Di sana pendaftarnya tidak ada yang lulus, dan saya ditempatkan di sana. Mbaknya yang diterima di SD Warung Boto, dan hingga sekarang dia berada di Warung Boto. Masnya yang tidak lulus, dan saya alhamdulillah sebagaimana semangat yang ayah sampaikan, maka kami akan teruskan perjuangan ibu kami, dan sungguh sebelum ini patah akan tumbuh menjadi penggantinya, dan sebelum ini hilang jelas sudah disiapkan penggantinya. Kami pun berusaha sebagai orang tua bagaimana anak-anak ini bisa terbang menjadi kader dan tunas bagi bangsanya, kemuliaan bagi keluarga dan dirinya sendiri. Kita tutup dengan baca hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya merasa cukup, istri saya, anak-anak saya, keluarga saya, dan Anda semua bagian dari kami semuanya. Mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah, Anda menjadi orang besar semua, insya Allah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.